Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, ini kami akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengamati pergerakan pada tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Anunsid. Saya Nugra Al-Kahfi. Saya Siska. Saya Niki Mabutia. Saya Suciati Ningsi. Berikut video penjelasan praktek kami dan Selamat menonton. Gerak tumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama, seismonasti, yang kedua, niktinasti, yang ketiga, geotropisme, dan yang keempat, fototropisme. Gerak tumbuhan yang pertama itu ada seismonasti. Seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica ketika disentuh. Gerak tumbuhan yang kedua itu ada niktinasti, merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Gerak tumbuhan yang ketiga itu ada fototropisme. Fototropisme adalah pertumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya. Hal ini paling sering ditemukan pada tanaman, tetapi juga dapat terjadi pada organisme lain seperti jamur. Gerak tumbuhan yang terakhir itu geotropisme. Geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak tropisme yang diakibatkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Tumbuhan mempunyai beberapa struktur, di antaranya adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Batang itu adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Daun itu adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya untuk fotosintesis. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Kemudian, buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Nah, tadi itu adalah struktur-struktur yang ada pada tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak seperti manusia dan hewan loh, tapi bergeraknya tidak terlihat dan bergerak secara lambat. Nah, spesifiknya kali ini kita akan memperhatikan tumbuhan putri malu. Pada tumbuhan putri malu mempunyai organ penggerak khusus yang disebut dengan pulvinus. Dan tanaman putri malu ini mempunyai 3 pulvinus. Ada pulvinus utama, pulvinus kedua, dan pulvinus ketiga. Di sebelah kiri itu adalah posisi putri malu sebelum menerima rangsangan. Dan di sebelah kanan adalah posisi putri malu setelah menerima rangsangan. Rangsangan pada putri malu itu menjalar, baik dari ujung ke pangkal ataupun dari pangkal ke ujung. Misalnya, sebatang korek api yang menyala diletakkan di bawah ujung selembar daunnya, maka bukan daun itu saja yang segera menguncup, tetapi secara bertahap dan cepat semua daun yang lain yang setampai dengan daun itu akan ikut menguncup. Kemudian, perlahan-lahan ruas utama pun bereaksi, sehingga rangsangan itu perlahan-lahan bergerak ke seluruh bagian atas, bawah, dan batang, dan menyebabkan keadaan terkulai yang menyeluruh. Alat dan bahan yang kalian perlukan pertama adalah tanaman putri malu dalam pot. Apabila tidak ada pot, pakai aqua gelas atau gelas yang ada. Disediakan 2 buah, kemudian kotak dari karton warna hitam. Jika tidak ada, kotak tersebut dapat disimpan di tempat yang gelap yang mana tidak terkena cahaya matahari. Kemudian berikan tanda A pada pot pertama dan tanda B
pada pot kedua. Pot A letakkan pada cahaya matahari dan pot B letakkan dalam suasana yang tidak ada cahaya matahari atau tempat gelap. Setelah kita amati kurang lebih 30 menit, ternyata ada perbedaan. Di tempat yang terang, pada posisi semua mula-mula tertutup, Putri Malu pada pot A mengalami proses pembukaan walaupun tidak semuanya. Dan pada pot B yang di tempat gelap, Putri Malu dalam keadaan menguncup dan seperti terlihat layu. Kemudian saat diberikan rangsangan sentuh halus, bagian dari bagian daun itu menutup secara perlahan. Waktu menutupnya kurang lebih 7 detik. Nah, saat diberi sentuhan sedang, ternyata hampir sebagian besar daun itu menutup agak cepat. Nah, kurang lebih menutupnya 6 detik. Dan saat diberikan sentuhan kasar, di seluruh bagian daun menutup dengan cepat dan kurang lebih waktunya 5 detik. Pada praktikum kedua, kita menggunakan bawang bombay. Pertama, kita potong kedua sisi atas dan bawah bawang bombay. Setelah itu kita tusuk bagian tengah bawang bombay dan kita taruh di dalam gelas yang terisi air. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai bawang bombay tersebut terkena air. Setelah itu, kita tunggu 7 hari dan lihat bagaimana perkembangan dari bawang bombay tersebut. Setelah diamati selama 7 hari, ternyata tidak ada perubahan signifikan atau tanda-tanda bawang bombay mengalami gerak fototropisme dan geotropisme. Hal ini mungkin karena kurangnya waktu pengamatan yang dilakukan. Sedangkan gerak fototropisme dan geotropisme itu terjadi pada tumbuhan disebabkan oleh hormon yang ada pada tumbuhan disebut hormon auxin, yang mana peka terhadap cahaya matahari dan aktif apabila tidak terkena cahaya matahari langsung.